Saya Sari. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa pada era digital sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut memiliki dampak yang semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Nah, perkembangan era digital yang begitu pesat tersebut menuntut banyak perubahan dan penyesuaian di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Nah, kira-kira di bidang pendidikan harus seperti apa ya? Yuk kita tanya sama Ibu Rika. Teman-teman, kita tahu bahwa era digital sekarang ini berkembang dengan begitu sangat pesat. Nah, salah satu yang dapat dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerapkan sistem pembelajaran digital. Teman, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran digital? Nah, pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajar belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, pembelajar dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas jarak, ruang, dan waktu. Pembelajaran pun akan lebih bervariasi lagi, tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi lebih bervariasi, yaitu dalam bentuk audio, visual, gerak, teks, dan lain sebagainya, sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran digital, tentunya kita sebagai pendidik membutuhkan alat atau sarana sehingga dapat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja ya kira-kira? Alat-alat pembelajaran digital yaitu ada gadget, komputer, laptop, proyektor, kamera, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan akan menjadi lebih menyenangkan lagi. Sebagai pendidik, tentunya kita ingin sekali memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat video pembelajaran. Nah, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa ya? Yang pertama, membuat sebuah skenario. Nah, skenario di sini adalah ringkasan materi yang akan kita buat dalam video pembelajaran. Kedua, cari ilustrasi yang mendukung skenario. Nah, jadi kita harus mencari video, teks, atau gambar yang dapat mengilustrasikan skenario kita. Selanjutnya, proses merekam audio atau visual. Nah, kita dapat menggunakan ponsel atau kamera untuk merekam. Nah, selanjutnya, simpan hasil rekaman dalam satu folder supaya kita lebih mudah mencarinya. Kemudian, gabungkan hasil rekaman menjadi tampilan video yang menarik. Nah, setelah tadi kalian menyimak tentang beberapa hal mengenai pembelajaran digital, kita tahu bahwa pembelajaran digital itu memberikan manfaat yang sangat besar terhadap bidang pendidikan ataupun di proses pembelajaran. Nah, beberapa manfaat dari pembelajaran digital diantaranya, manfaat dari pembelajaran digital itu banyak sekali teman-teman. Nah, yang pertama, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bervariasi. Kemudian, selain itu, pembelajaran digital untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap siswa atas materi yang diajarkan. Nah, selain itu, juga dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas materi pendidik. Nah, teman-teman, bagaimana tadi penjelasan dari Ibu Rika? Sudah paham mengenai pembelajaran digital?
Nah, teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Rika, sekaligus itu menutup pertemuan kita kali ini. Dadah, sampai jumpa teman-teman.